Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Satrio Wicaksono. Saya akan menjelaskan tentang oligarki demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian oligarki sendiri. Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat. Hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan, serta kekuatan militernya. Oligarki sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Yang pertama ada oligarki politik. Oligarki politik adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang dikuasai atau didominasi oleh suatu kaum atau elit politik. Salah satu contoh oligarki politik adalah pada zaman Orde Baru di mana kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden Soeharto dan jajarannya, didominasi orang-orang di sekitarnya. Keterkaitan antara oligarki politik dengan demokrasi Indonesia, apakah oligarki politik berpengaruh pada demokrasi Indonesia? Untuk itu, secara sistem tidak berpengaruh karena sistem pemerintahan Indonesia bersifat demokrasi, yang berarti dikembalikan kepada rakyat itu sendiri. Terus, untuk dampak dari terjadinya oligarki politik pada demokrasi Indonesia. Ada dampaknya dengan demokrasi Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia walaupun berjalan secara demokrasi, namun para kaum elit masih menggunakan berbagai cara agar orang-orang di sekitarnya bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh juga, sehingga mencederai arti dari demokrasi itu sendiri. Itu tentang oligarki politik yang saya ketahui. Terus untuk oligarki ekonomi itu sendiri adalah suatu sistem ekonomi yang dikuasai oleh kaum tertentu, sehingga dapat disebut juga seperti penguasaan aset oleh segelintir kaum. Keterkaitan antara oligarki ekonomi dengan demokrasi Indonesia. Pengaruh dari oligarki ekonomi dengan sistem demokrasi di Indonesia. Jika terjadi oligarki ekonomi di Indonesia, maka rakyat atau kaum yang kaya akan semakin kaya dan kaum yang miskin akan semakin miskin, sehingga terjadi suatu ketimpangan ekonomi, terkecuali oleh para petinggi negara diberikan suatu aturan yang mengatur mengenai sistem ekonomi ini. Untuk dampaknya yang terjadi pada oligarki ekonomi pada demokrasi Indonesia itu, dampaknya seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa akan terjadi suatu ketimpangan ekonomi yang signifikan yang terjadi di Indonesia. Untuk yang ketiga ada oligarki sosial. Jadi oligarki sosial adalah suatu perbedaan atau kekuasaan sosial yang didominasi oleh suatu kelompok. Keterkaitannya antara oligarki sosial dengan demokrasi Indonesia. Keterkaitannya dengan demokrasi adalah Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, atau adat, sehingga oligarki sosial merupakan salah satu hal yang paling ditentang oleh rakyat Indonesia. Terus untuk dampak yang terjadi oligarki sosial pada demokrasi Indonesia, dampak dari oligarki sosial adalah akan terjadinya kesenjangan sosial dari kaum yang satu dengan kaum lainnya, sehingga menyebabkan perpecahan pada Indonesia itu sendiri. Jadi penjelasan dari saya tentang oligarki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.